Kita bertemu kembali di dalam renungan malam di hari Senin ini, dan untuk renungan malam hari ini saya pikir saya akan melanjutkan topik atau tema ya kalender gereja kemarin. Kita membaca dari 1 Raja-Raja 17 ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16, agak panjang tapi kita akan bacakan semua. Kita akan baca semua ini. Cerita tentang Elia ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah aku perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api yang berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mari kita masuk jam 2. Tuhan berkati untuk renungan malam hari ini. Engkau memberkati, menolong kami untuk bisa mengerti, dan sekali lagi kami dikuatkan iman, pengharapan, cinta kasih kami kepada Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kita mau membaca ayat-ayat ini dengan kaitan dengan ini ya, saya topik mana termasuk juga perjamuan kudus ya, karena minggu kemarin ini sebetulnya secara kalender gereja kita membicarakan tentang perjamuan kudus ya, tentang Lord Supper gitu. Memang kita kemarin di GRI Kelapa Gading sih kita nggak membicarakan ini ya, saya tukar kemarin kan ini tema khotbahnya bukan kalender gereja minggu kemarin, tapi kalender gereja minggu ini ya, maksudnya 6 hari lagi gitu. So kita tukeran untuk minggu. Tapi kalau saudara masih ingat Jumat yang lalu kita di renungan malam kita membahas Yohanes ya, Yohanes pasal yang ke-6 ya. Nah ini indeed adalah ayat untuk yang sangat berkaitan dengan perjamuan kudus ya. Ayat Yesus memberi makan 5.000 orang ya, 5 roti 2 ikan, cerita yang sangat terkenal ya.
Dan saya ingin membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 1-16 ini ya, di dalam kaitan dengan ini ya, teologi roti ini ya, teologi mana. Berkaitan bukan hanya dengan Yohanes 6, tapi juga lebih dekat berkaitan dengan Exodus ya, Exodus pasal yang ke-16 ya. Cerita tentang mana yang ada di dalam kitab Keluaran ya. Apa kaitannya? Saya pikir saudara juga sudah bisa melihat ya di dalam bagian ini. Tentu kita nggak bisa paksakan every detail ya, saudara. Nggak cocok kalau seperti itu. Tapi ada beberapa bagian yang indeed ada semacam pattern yang paralel gitu dengan tradisi cerita di mana di Exodus di kitab Keluaran dan juga bahkan dengan Yohanes pasal yang ke-6 itu ya. Ya, tapi tentu ada kekhususan juga yang ada di dalam cerita ini. Kita tahu ya cerita ini ya, Elia yang berkata kepada Ahab ya, dia mengatakan, menubuatkan bahwa tahun-tahun di depan ini ya tidak akan ada embun atau hujan. Kita tahu di dalam konteksnya ini ada polemik dengan Dewa Baal kan ya. Dewa Baal itu dipercaya sebagai yang memberikan hujan ya, yang mengatur cuaca ya, dan bersama dengan hujan connected dengan itu yaitu fertilitas atau kesuburan ya. Dan di sini waktu Elia mengatakan kalimat ini ya, sebetulnya yang mau diberitakan, yang mau disaksikan itu adalah bahwa Yahweh Allah Israel ya itu lebih besar, lebih powerful dari Baal ya. Kalau Yahweh mengatakan tidak ada embun, tidak ada hujan ya, Baal pun juga nggak bisa apa-apa. Embun atau hujan itu ya datang dan dicegah untuk datang itu bukan oleh Baal, tapi oleh Yahweh Allah Israel. Jadi di sini saudara melihat ada peperangan ideologi, peperangan belief, peperangan agama, peperangan kepercayaan. Ada orang-orang Israel yang sama hatinya itu mendua ya. Tapi Tuhan tidak mau ya, waktu orang yang menyembah kepadanya itu mendua hati seperti itu. Dia harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak ada Allah yang lain. Tidak ada ilah-ilah yang lain di dalam kehidupannya dan hanya percaya kepada Tuhan. Ya, maka cerita ini sekali lagi menyatakan ya berapa pentingnya ya saya ini apa komitmen seseorang untuk tidak menduakan Tuhan ya, tidak menduakan Allah yang mereka percaya gitu, yang kita percaya. Lalu kemudian kita melihat yang menarik di sini ya, Elia ini mengatakan itu satu hal ya, saya, tapi dia sendiri juga ya setelah dia mengatakan tidak ada embun atau hujan ya, dia sendiri juga mengalami ya ini saya mengalami kalimat penghakiman, penghukuman ya, pendisiplinan ini ya, dia sendiri juga mengalami. Meskipun betul ada pemeliharaan khusus untuk Elia ya, tapi dia juga tidak dikecualikan ya. Embun atau hujan juga nggak datang juga di sekitar Elia. Ini bukan berarti di sekeliling rumah Elia terus tiba-tiba ada hujan khusus gitu. Tidak. Dia sendiri juga mengalami kekeringan. Maka Tuhan berkata kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Masih ada waktu ya di mana Sungai Yordan itu masih ini ya, Pak. Sungai Yordan, Sungai Kerit ya. Masih ada air ya. Minum yang bisa diminum di sana. Lalu terus kemudian ada burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan ya untuk memberi makan. Nah, dari sini kita melihat ada kaitan ya antara Elia dengan bangsa Israel. Bangsa Israel juga di wilderness itu berarti juga kekeringan ya. Ini apa? Maksudnya keadaan yang tandus gitu ya. Bukan Taman Eden gitu, bukan. Di wilderness, di padang gurun itu juga dipelihara oleh Tuhan ya. Baik air maupun juga roti atau mana ya. Demikian juga Elia di sini ya. Ini seperti mengulang peristiwa wilderness, peristiwa padang gurun ya. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada saat-saat wilderness seperti ini ya, perjalanan padang gurun. Tapi kita tidak perlu khawatir, saudara, karena Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang sanggup untuk memelihara kehidupan kita, ya, kehidupan saudara dan saya.
Bukan dengan mengubah wilderness itu kemudian menjadi Taman Eden, enggak sih, surroundings ya mungkin tetap sama ya, gersang, tandus ya, sulit ya, kekeringan dan sebagainya. Tetapi ada pemeliharaan khusus ya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sudah melihat di sini Elia juga bisa minum dari sungai Kerit itu ya, dan burung-burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan ya, itu juga mengirimkan makanan bagi Elia. Dan betul, sudah kita membaca dalam ayat ke-6 ya, waktu pagi, waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Ia minum dari sungai itu. Ya. Ada komentator mengatakan seperti ini ya, saya bahkan ini lebih pemeliharaan Tuhan ini ya, lebih bebas lagi gitu ya. So, kalau kita melihat dibandingkan dengan cerita Keluaran pasal 16 ya. Keluaran 16 itu kan mereka ya, Tuhan itu kan menyediakan mereka mana gitu ya, roti gitu. Sebetulnya daging sih tidak, tapi orang Israel maksa gitu kan ya, akhirnya diberikan daging juga, tapi akhirnya bukan menjadi berkat tapi menjadi semacam kutukan gitu. Tapi kalau sudah membaca di sini ya, ini dikatakan Tuhan itu memberikan kepada Elia roti dan daging ya, roti dan daging di sini ya. Bukan hanya roti, tapi juga roti dan daging. Dan daging di sini diberikan kepada Elia bukan untuk apa ya, karena Elia maksa lah, terus kemudian ya sudah lu mau daging ya sudah daging itu, makan aja sampai lu mati sekalian, bukan ya. Itu cerita di Keluaran kan ya. Kalau di Keluaran ceritanya seperti itu, tapi kita nggak membaca cerita atau nuansa seperti itu di 1 Raja-Raja 17 ya. Jadi Tuhan ini memberikan tuh lebih di sini ya. Dan bukan hanya itu, saya di sini dikatakan pada waktu pagi dan petang ya, 2 kali ya di sini ya, 2 kali dalam sehari. So, kalau membaca dalam cerita mana di Keluaran pasal yang ke-16, di situ ya mereka mengambil itu sekali ya, memang sekali untuk sepanjang hari betul gitu. Tapi di sini penyediaannya itu bahkan dikatakan 2 kali ya di dalam sehari. So, di dalam hal ini kita bisa melihat ada perkembangan gitu ya. Perkembangan ini penting ya, saya, karena nanti kalau kita baca terus kontinuitas ya di dalam kritik motif ini ya, motif mana, maksudnya motif roti ya, itu kita melihat makin lama itu makin berkelimpahan gitu. Sampai kepada Yohanes pasal yang ke-6 gitu. Elia ini kan yang tengah ya, ini berarti 1 Raja-Raja 17. Kalau kita pakai 3 ya, yang pertama itu kan cerita Exodus 16, Keluaran 16, lalu kemudian 1 Raja-Raja 17 dan Yohanes 6 ya. Itu ceritanya itu makin lama makin berkelimpahan gitu ya. Nah, ini mempersiapkan sampai kepada ya berita self disclosure bahwa Yesuslah sang roti hidup itu ya. Klimaks kelimpahan itu ada pada pribadi Yesus Kristus itu. Tapi di sini sudah membaca di dalam cerita Elia, kalau dibandingkan dengan Exodus atau Keluaran 16 ya, ini penyediaan Tuhan itu lebih abundant gitu ya, lebih limpah gitu. Waktu kita baca di dalam perikop berikutnya ya, ini again juga mengingatkan kita dengan cerita Exodus, cerita kitab Keluaran ya. Tuhan kan memang menyediakan ini ya, menyediakan orang Israel di situ di dalam setting padang gurun ya. Disediakan ya secara mujizat gitu. Roti ya, mana ya. Tetapi kalau sudah membaca di dalam cerita Elia ini ya, ini juga mujizat betul gitu. Tapi Tuhan pakai cara yang rada lain ya, sudah di sini ya. Elia itu diminta untuk pergi ke tempat pusatnya penyembahan Baal ya, di Sidon ya. Sidon itu adalah ya pusat penyembahan dewa Baal, itu ada di sana gitu. Kenapa ya, saya ini ada aspek seperti ini ya, mau menyatakan bahwa di situ pun ya, di teritorinya, katakanlah teritorinya Baal itu ya, itu juga yang berkuasa tetap adalah Yahweh, tetap adalah Tuhan. Tuhan kuasanya nggak dibatasi oleh teritori-teritori ya, bahkan sampai kepada pusat yang dianggap Baal itu paling powerful di sana ya, paling berkuasa di sana. Tetap yang berkuasa itu adalah Tuhan. Dan itu ternyata dinyatakan dengan apa sih ini kalimat nubuatan
Elia, di mana dikatakan nggak ada embun, nggak ada hujan, itu juga sampai kepada daerah itu ya gitu. Sampai ke daerah kekuasaannya Baal itu ya. Ini kan Sarfat ya, Sarfat itu ya Sarfat ini daerah Sidon, daerah Sidon. Sekali lagi ya, pusat penyembahan Baal. Ternyata kekeringan, ya paceklik, kekerontangan ini ya juga sampai ke daerah itu. Menyatakan bahwa ya kalau Tuhan menahan hujan, ya Tuhan menahan hujan. Nggak ada dewa yang lain yang bisa menolong saya. Kalau Tuhan bilang tidak, ya itu tidak. Kalau Tuhan menahan berkatnya, ya, nggak ada yang lain yang bisa memberikan berkat menggantikan itu. Nggak ada. Ada itu message yang penting ya di sini membawa orang Israel umat Tuhan itu sungguh-sungguh bergantung, percaya, yang berharap hanya kepada Tuhan dan bukan sekali lagi mendua hati. Ya. Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang menyembah kepada Dia, tapi mendua hati ya. Tuhan plus ya. Seperti kalau Tuhan saja itu kurang secure gitu, harus ditambah dengan strategi-strategi lain ya. Karena nanti kalau Tuhan ini gagal, yang lain bisa menolong dan sebagainya. Itu sebetulnya semacam ketidakpercayaan nih, ya. Ketidakpercayaan di dalam kehidupan ini ya, menduakan Tuhan. So, saudara baca di dalam bagian berikutnya 7-16 di sini ya. Sungai itu pun akhirnya menjadi kering. Jadi ini ada batasnya ya. Tadi ada tenggang waktu memang ini ya, Sungai Kerit ini. Sementara ya Elia ditaruh di sana gitu. Tapi akhirnya sungai itu menjadi kering. Jadi sudah melihat di sini ya, pemeliharaan Tuhan itu juga dinamis ya, dinamis gitu. Tuhan bukan memelihara kita mentang-mentang karena ini Tuhan yang menyuruh gitu ya. Maksudnya sekali ditaruh di Sungai Kerit, terus sudah kan sudah Tuhan yang taruh di sana, jadi akan terus di-carry terus, nggak akan pernah habis itu ya apa itu airnya. Karena toh Tuhan ya taruh Elia di sana gitu kan. Ternyata tidak gitu. Nah ini kita perlu mengerti ya saya, ini gambaran pemeliharaan Tuhan seperti ini yang bisa dinamis ya. Bukan berarti Tuhan mengutus ke Sungai Kerit, suruh tinggal di sana, terus kemudian ya akan terus di sana gitu, karena Tuhan yang pimpin. Tuhan bisa pimpin tuh sementara waktu. Sekali lagi ya saya, Tuhan di dalam pemeliharaannya bisa memimpin saudara dan saya untuk berada di dalam satu tempat itu sementara waktu. Sementara waktu saya, bukan selama-lamanya di sini ya. Dan waktu Sungai Kerit itu kering, saya itu juga tidak menyatakan Tuhan jadi kayak kurang maha kuasa. Loh gimana sih? Katanya suruh ke Sungai Kerit, akhirnya kering juga ini sungai gitu. Ini jangan-jangan namanya salah, bukan Sungai Kerit tapi Sungai Kering ini namanya gitu. Lalu terus kemudian Tuhan seperti kayak kurang mampu memelihara gitu ya. Sekali lagi ya saya, kita nggak boleh memaksakan kalau Tuhan memelihara kita itu ya, terus kita sudah ditaruh di satu tempat, maka kita harus selama-lamanya ada di sana, kan atau Tuhan yang pimpin ke sana gitu misalnya. Ternyata tidak kan ya. Apakah betul Elia memang dipimpin di tepi Sungai Kerit? Iya, jawabannya iya. Yang pimpin itu Tuhan gitu. Tetapi ini bukan berarti terus kemudian karena dipimpin Tuhan, Tuhan harus ya membiarkan Elia di situ terus. Atau karena ini dipimpin Tuhan, terus kemudian jadi sungai itu nggak boleh pernah kering gitu misalnya. Karena Tuhan sudah janji gitu misalnya. Tuhan sudah janji loh, saya ditaruh di sini, berarti ini harus terus ya, ada banyak airnya. Tidak. Ayat 7 sudah membaca sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sungai itu boleh kering saya. Yang nggak berubah itu adalah Tuhan pemelihara kita. Di sungainya sendiri ya, the means ya, sarananya dengan apa ya Tuhan memelihara, itu saya boleh ganti-ganti saya. Tempatnya boleh ganti-ganti, nggak terlalu penting itu saya. Jangan kita terus kemudian bergantung kepada Sungai Keritnya gitu ya. Nanti kita jadi sulit ya saya bergantung kepada Tuhan sendiri. Sekali lagi ya, Tuhan tuh sementara waktu memimpin Elia berada di Sungai Kerit ya. Tapi Sungai Kerit itu akhirnya setelah beberapa waktu menjadi kering juga. Hujan pun juga tidak turun di sana. Lalu terus kemudian ya, ini Elia dipanggil ya, disuruh untuk pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sekali lagi ini pusat penyembahan Baal ya di sana ya. Dan Yahweh itu berkuasa di sana, Yahweh berkuasa di tanah teritorinya Baal ya, karena ya seluruh bumi ini miliknya Tuhan. Nggak ada daerah yang Tuhan nggak berkuasa. Dan dia bukan hanya sanggup berkuasa atas Baal, dewa palsu dan daerahnya itu. Tapi
di sini sudah membaca juga ayat ke-9, dia juga mempunyai otoritas, Tuhan itu mempunyai otoritas untuk memerintahkan seorang janda untuk memelihara Elia ya. Nah, kalau di dalam cerita Sungai Kerit di situ sudah membaca Tuhan memerintahkan burung gagak ya. Nah, sekarang Tuhan memerintahkan janda ya, untuk mencukupkan ya kebutuhan dari Elia ini. Dan betul saya di sini kemudian digambarkan ya ayat ke-10 memang ada seorang janda ya, sedang mengumpulkan kayu api ya. Ini berarti janda yang ya janda itu di dalam perjanjian lama almost sinonimus dengan kemiskinan ya saya di sini ya. Dan betul gambarannya memang seperti itu ya. Elia di sini diperiharakan oleh Tuhan melalui janda ya, bukan melalui perempuan kaya, bukan melalui apa itu ratu ya, Isabel apalagi gitu, bukan. Ratu sih boleh ratu, tapi hidupnya penuh dengan kebencian gitu ya, ya untuk apa gitu. Elia dipeliharakan oleh Tuhan ya, roti itu akan berasal dari tangan janda ini ya, tepung ini ya. Nah ini saya kalau kita boleh mengaitkan dengan cerita di mana itu cerita ini ya, Yohanes pasal yang ke-6 ya. Itu ada kemiripan saya di sini. Waktu saudara membaca tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Di situ saudara membaca di Yohanes 6 ya, kita sudah bahas ya ini di renungan Jumat yang lalu ya. Bagi saudara yang belum mendengarkan sudah bisa mendengarkan lagi. Ada ditaruh di YouTube ya. Yohanes pasal 6 ayat 9 di situ yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan itu kan seorang anak ya. Seorang anak ya. Anak itu apa artinya sih saya? Ini bukan orang kaya gitu ya, ini bukan yang punya pabrik roti gitu misalnya ya. Tapi seorang anak dan yang dibawa itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Minim sekali ya, saya minim sekali gitu. Tapi sepertinya Tuhan suka ya dengan cara bekerja yang seperti ini ya. Dari ketidakmungkinan gitu. Demikian juga di sini yang dipanggil ya, yang dipercayakan untuk memelihara kehidupan Elia ini kan janda ya. Janda yang nggak terlalu punya apa-apa, so, dia punyanya sedikit, mirip seperti anak ini ya, bukan raja roti, bukan gitu ya, bukan ini apa, bukan yang punya pabrik roti, tapi dia hanya punya 5 roti, 5 jelai roti dan 2 ikan. Saudara melihat di dalam bagian ini juga janda ini yang dia punya apa sih saya? Dia cuma punya ini ya apa segenggam tepung ya, segenggam tepung dalam tempayan. Lalu sedikit minyak dalam buli-buli ya. Di dalam hal ini sudah melihat ada paralel ya. Yohanes 6 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini ya. Yang dipakai Tuhan itu sama-sama nggak berarti ya, saya orang yang nggak berarti. Yang miliknya itu juga nggak berarti sebetulnya gitu. Tapi ya Tuhan itu maha kuasa. Gitu. Maka iman kita itu jangan bergantung kepada orang-orang yang memang punya resources itu ya Pak. Karena nanti kalau akhirnya jadi berhasil pekerjaan Tuhan dinyatakan, nanti kita harus mengembalikan kemuliaan kepada mereka lagi ya, dan bukan kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan pakai ini ya Pak, orang-orang yang minim ini ya, seperti saudara dan saya, dengan milik yang minim ya, dengan apa yang dipunya itu nggak berarti sebetulnya. Nah di sini sebetulnya mau menyatakan, mendemonstrasikan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang sanggup untuk melipat gandakan ya. Dan pelipat gandaan Tuhan itu nggak tergantung dari berapa banyak modalnya, saya tidak. Kita tahu kalau Tuhan mau menghadirkan roti tanpa ada anak atau tanpa ada janda ini ya, menciptakan dari ketiadaan, ya pasti sanggup juga karena Tuhan Maha Kuasa. Tapi kenapa ya Tuhan pakai ada barangnya ya, meskipun sedikit ini ya. Mengapa saya? Ya karena Tuhan memang mau memakai kita gitu. Tuhan kalau mau kerja sendiri tanpa kita sih bisa-bisa saja gitu. Tuhan kalau mau bekerja tanpa apa yang ada pada kita ya. Tanpa talenta kita, tanpa waktu kita, tanpa uang kita, tentu Tuhan bisa gitu. Sangat bisa gitu. Tetapi yang indah justru dalam cerita ini kan Tuhan melibatkan ya anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, 5 roti jelai, 2 ikan. Dan janda miskin yang mempunyai apa ini cuma segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-bulinya ya.
itu dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sengaja ya memakai mereka, gitu, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat kebesaran Tuhan. Sekali lagi ya, kalau Tuhan mau mendatangkan roti bagi Elia tanpa janda ini, pasti gampang sekali untuk Tuhan, gak ada yang mustahil. Tuhan mau tetap suruh Elia di sungai Kerit gitu misalnya, ya bisa juga gitu, nggak ada yang sulit untuk Tuhan. Tetapi justru sekarang diutus ke daerah, di pusat ya penyembahan dewa Baal, dan di situ ada seorang janda yang miskin ya. Dan Tuhan melibatkan ya janda ini, apa yang dia miliki ternyata boleh dipakai oleh Tuhan. Nah, itu sesuatu yang indah ya, saudara. Ada kemiripan yang lain juga ya, saudara. Kalau sudah baca di sini itu, ya anak ini ya di dan Yohanes 6, anak itu kan dia cuma punya 5 roti jelai dan 2 ikan ya. Tapi terus kemudian dia menyerahkannya ya. Dia menyerahkan kepada Tuhan Yesus ya. Yesus mengambil roti itu kan. Berarti anak ini meskipun punya sedikit ya secara perhitungan sebetulnya ya pas-pasan banget untuk dia, cuma cukup untuk dia gitu. Persis seperti janda ini ya. Segenggam tepung ini ya dan sedikit minyak ya, ini cuma cukup untuk janda ini dan anaknya ya. Ini mau di-share lagi ini dari 2 kan, cuma cukup untuk 2 orang ya, 1 dewasa, 1 anak-anak. Ditambah 1 lagi Elia, nggak cukup ya. Ini dari 2 dari 3 loh saya. Nah, saudara melihat di dalam cerita Yohanes 6 ini kan ceritanya lebih klimaks ya. Ini kan porsi 1 orang, 5 roti jelai, 2 ikan, atau mungkin ya dipaksa-paksa 2-3 orang gitulah ya. Tapi ini kan dia bawa sendiri memang. Dan di sini terus kemudian dibagi untuk 5.000 ya. Jauh lebih dahsyat ya saya kelimpahannya gitu. Sekali lagi ya. Tadi di dalam cerita 1 raja-raja ini kan 2 orang ya, janda ini dan anaknya. Terus sekarang mesti dipakai untuk 3 orang ya. Itu pun sudah nggak cukup. Ya, apalagi sudah bayangkan di dalam Yohanes 6 ini ya. Porsinya 1 orang lalu mesti 5.000. Itu pun baru laki-laki. Kalau dengan orang tua dan anak-anak mungkin ya bisa belasan ribu gitu. Ya lebih nggak cukup lagi, so ini lebih ajaib lagi kan ya. Nggak mungkin nih sampai makanya di situ Filipus mengatakan roti seharga 200 dinar juga nggak akan cukup untuk mereka ini ya. Sudah 200 hari ya, upah 200 hari kerja gitu. Itu pun juga nggak cukup itu. Tapi ternyata cukup kan, so ya. Nah, sekali lagi ya, so ya, ada kemiripan yang lain lagi yaitu bahwa di sini janda ini diminta untuk Elia, diminta oleh Elia ya untuk mendahulukan ini ya, Pak. Ya, ini memang sulit ya karena Elia di posisinya di situ ya. Tapi mendahulukan pekerjaan Tuhan, mendahulukan abdi Allah ya. Mendahulukan hamba Tuhan ya. Nah, ini tentu ayat seperti ini bisa bahaya saya. Kalau di abuse oleh hamba-hamba Tuhan, apalagi ya hamba-hamba Tuhan yang serakah, yang ini manipulasi jemaatnya, bisa pakai ayat ini lalu mengatakan ya inilah seperti cerita di sini, kamu hai jemaatku harus mendahulukan saya, itu bahaya sekali ya saya kalau kita tafsir ke arah sana. Tapi ini satu cerita yang sebetulnya Elia sendiri diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ini bukan karena keegoisan Elia, apalagi keserakahannya, bukan ya saya, tapi juga untuk menguji iman dari janda miskin ini gitu. Elia akan mengatakan di ayat 13 ya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Ya, roti bundar kecil ya, by the way ya, saya sudah jelas di sini menggugurkan tesis bahwa Elia itu serakah gitu ya, atau rakus ya. Roti bundar kecil kok di sini ngomongnya. Memang tepungnya kan juga cuma segenggam ya, cocok roti bundarnya ya kecil jadi. Buatlah bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi janda ini diuji ya imannya untuk mendahulukan Elia, mendahulukan yang lain. Nah ini juga mirip ya saya dengan cerita 5 roti 2 ikan ya. Anak ini juga mendahulukan ya, Dia bukan mendahulukan dirinya sendiri ya. Dia bukan dari 5 roti, sebentar. Ini kan 5 roti gitu ya. 5 kalau dibagi 2 nggak genep 2,5. Oke gini aja supaya genep saya ambil 3 gitu kan ya.
Ya, 5 dibagi 2 itu 3 dan 2. Dan saya ambil 3 ya, karena ini kan punya saya. Jadi saya ambil 3 roti, lalu terus 2. Nah kalau 2 gampang, bagi 2, 1, 1. Oke lah, saya ambil 1 ikan dan 3 roti ini, saya serahkan kepadamu, 2 roti dan 1 ikan. Tapi saya kenyang dulu dong, kan ini saya sudah bagi loh. Saya harusnya jatahnya 5 dan 2, sekarang jadi 3 sama 1. Ini sudah berkorban namanya gitu ya. Tapi tidak kan saya, sudah nggak membaca cerita itu kan di dalam Yohanes 6. Di dalam Yohanes 6, saya kita membaca di sini, anak ini memberikan ya, ini, mendahulukan yang lain. Ya inilah saya pengorbanan. Akhirnya di dalam cerita ini anak ini ikut makan guys. Kita boleh assume, safely assume ya, 100% pasti ikut makan saya. Gak mungkin kan setelah dikenyangkan terus kemudian, kamu tidak ya, karena kamu yang berkorban, jadi kamu nggak boleh makan sekarang. Ini khusus untuk semua orang yang lain, 5.000 orang ini ya, kamu sendiri puasa ya hari ini. Enggak lah saya. Dia sendiri juga tetap makan lah di dalam cerita ini, meskipun nggak dicatat lah ya. Kita bisa safely assume bahwa dia ikut makan itu. Janda ini juga ikut makan ya. Setelah dia mendahulukan yang lain. Setelah dia menyangkal dirinya ya. Setelah dia mendahulukan pekerjaan Tuhan. Setelah dia mendahulukan abdi Allah ini ya. Dan betul ya. Saudara membaca di akhir dari cerita ini juga sama sebetulnya. Sangat dekat dengan cerita Yohanes 6. Kelimpahan ya yang ada di situ ya. Ayat 16 yang terakhir dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Cerita ini diakhiri dengan yang tadinya itu nggak cukup ya. Yang tadinya itu pas-pasan dan seharusnya secara logika manusia ya harus mendahulukan janda itu dan anaknya. Lah mereka yang punya kok gitu kan ya. Tetapi pada akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan mencukupkan ya kebutuhan mereka itu tidak habis-habis. Setelah janda ini betul ya mendahulukan bukan dirinya dan keluarganya, tapi dia mendahulukan pekerjaan Tuhan. Dia mendahulukan yang lain. Dia menyangkal dirinya. Mari supaya kita belajar seperti iman janda ini ya, seperti iman anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan ya. Sekali lagi orang-orang seperti ini ya, meskipun bukan tanpa kekhawatiran ya, meskipun mereka bukan nggak ngerti kalkulasi, ini bukan orang-orang yang bodoh nekat, saya bukan orang-orang yang sama dengan saudara dan saya, tapi mereka percaya kepada janji Tuhan, mereka percaya pada pemeliharaan Tuhan ya. Dan di dalam iman mereka pada Tuhan yang sanggup memelihara. Mereka tidak terus berfokus kepada kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak menjadi self-conscious dengan memikirkan terlebih dahulu diri mereka ya, sehingga dipenuhi dengan kekhawatiran, bukan gitu. Tapi dia bisa menyerahkan ya, apa yang ada pada mereka. Entah itu 5 roti, 2 ikan, entah itu segenggam tepung dan sedikit minyak itu ya. Diserahkan bagi yang lain, diserahkan bagi Tuhan. Dan kita melihat bagaimana sungguh-sungguh Tuhan itu mencukupi kebutuhan, bahkan lebih dari itu. Karena di dalam proyeksi daripada janda ini ya, dia sendiri sudah berkata, setelah saya buat ini ya, ini tepung ini setelah saya masak, ya ini saya akan makan, setelah itu mati. Saya ini akan mati, dan ini bukan sinis ya saudara. Ini perkataan yang memang kalkulasi tepat. Ini tepung sedikit ini cuma cukup untuk sekali makan, dan juga minyaknya ya. Setelah itu akan kami makan, setelah itu kami akan mati ya. Tapi tidak ya saudara, setelah mereka mendahulukan pekerjaan Tuhan, ya, menyerahkan tepung dan minyak ini ya, untuk diolah bagi yang lain terlebih dahulu, kita melihat tepung dan minyak itu tidak habis-habis ya, tidak berkurang. Sehingga ini memelihara ya kehidupan janda ini, dan bukan cuma janda dan anaknya, tapi juga Elia ya, di dalam pemeliharaan ini ya. Selama masa kekeringan. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-14 dikatakan ya, itu tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, kecukupan yang diberikan oleh Tuhan ya. Kita perlu untuk meyakini hal ini di dalam kehidupan kita. Karena salah satu yang membuat kita nggak berbuah, salah satu yang membuat kita itu nggak ada kekuatan untuk melayani, ya karena kekhawatiran akan kebutuhan ini.
Akhirnya kita berfokus kepada kekhawatiran-kekhawatiran, kebutuhan-kebutuhan kita yang perhaps logis itu ya. Akhirnya kita nggak bisa memberkati orang lain, kita nggak bisa melayani, ya, kita nggak bisa mengasihi orang lain, ya. Karena kita terlalu self-conscious. Tapi berbahagia kalau saudara dan saya, ya, kita bisa melihat Tuhan itu sungguh-sungguh menyediakan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita bisa dengan bebas ya, melayani, mengasihi, ya, mengikut Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Yesus Kristus itu adalah kelimpahan itu sendiri, dan barang siapa memakan, ya, memakan di dalam pengertian rohani, memakan dia, ya, tubuhnya, ya, darahnya, perjamuan kudus sekali lagi ya, dia memperoleh kehidupan yang berkelimpahan itu ya, karena mendapatkan Yesus Kristus, itu berarti mendapatkan semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati saudara-saudara sekalian, berkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi boleh menguatkan kami akan kepastian pemeliharaan Tuhan, meskipun kadang ada dinamika dan tidak seperti yang kami bayangkan, dan kami pun juga perlu untuk menyangkal diri, untuk mendahulukan yang lain. Ya, ajar kepada kami untuk memiliki iman, percaya kepada janji Tuhan, karena Engkau tidak pernah gagal memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami di dalam kepastian pemeliharaan Tuhan ini, kami bisa menjadi berkat bagi yang lain, menjalankan panggilan kami, melayani, mengabdi kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.